Terima kasih Tuhan, kami punya kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh lagi membangun mesbah, beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Kami ada di sini bukan membawa sejuta masalah dan persoalan, tapi kami ada di sini karena kelaparan dan kecintaan kami, kehausan kami akan hadirat dan kebenaran. Kami tahu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, mereka pasti akan dipuaskan. Kami tersungkur di kaki-Mu, datang merendahkan hati, merendahkan diri untuk siap menerima kebenaran-Mu Tuhan. Kami membuka hati, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Hamba-Mu hanya alat-Mu Tuhan, daripada-Mu hikmat, pengurapan dan pewahyuan. Demi nama Yesus kami berdoa, sama-sama bilang amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Oke, hari ini kami berada pada tahap 628. Serangkaian saya sudah gabung tahap demi tahap, di mana Tuhan percayakan kami dengan misi penginjilan jalanan dengan 7 titik pelayanan yang Tuhan percayakan. Kami ada di tengah-tengah kampung, di pusat-pusat kota, pasar-pasar, pelabuhan-pelabuhan, terminal, dan penjara-penjara serta sekolah-sekolah. Barusan kami ada di sekolah SMA 2 Negeri Manado. Saudara, kepercayaan yang Tuhan berikan buat kami di dalam melayani Tuhan di 7 titik pelayanan ini, pelayanan yang betul-betul memerlukan korban yang pertama korban waktu, ya, korban tenaga, hati, harus betul-betul murni melayani, karena pelayanan di pasar tidak ada PK, pelayanan di penjara tidak ada PK. Semua tempat-tempat yang kami layani itu betul tempat-tempat yang kalau orang dunia bilang tempat-tempat kering, tapi kalau di dalam misi surga itu tempat-tempat surgawi yang Tuhan percayakan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Sekarang ada banyak penginjil, ada banyak hamba Tuhan yang kita tahu bersama, yang dipercaya Tuhan untuk melayani, baik pelayanan yang ada cuma di mimbar, di gereja, ada untuk pelayanan pengajaran, mengajar tentang teologi. Kalau dia S3 berarti mengajar S1, S2. Jadi semua ada porsi masing-masing. Selama kita melayani Tuhan dengan tulus, Tuhan mempercayakan kita karunia, maka di situ juga kita jadi berkat Tuhan. Tetapi selama kita melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, selama melayani Tuhan dengan motivasi yang salah, dan di dalamnya cuma ada kesombongan dan keangkuhan, di dalamnya cuma senantiasa mau meninggikan diri, cari-cari panggung, sudah pasti di situ tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Artinya Alkitab bilang begini, upahmu besar di surga. Kalau kita melayani dengan tulus di hadapan Tuhan, kita menabur kasih, akan tuai kemuliaan. Katakan amin. Nah, begitu juga kita yang beribadah, begitu juga kita jemaat yang mau beribadah kepada Tuhan. Selama kita membuka hati, selama kita memiliki kelaparan dan kehausan akan Tuhan, akan kebenaran, maka kita akan dipuaskan. Tapi jangan berharap dipuaskan, diberi kelegaan kalau kita tidak ada kelaparan dan kehausan. Kalau kita cuma mempunyai hati yang tertutup, ya, apalagi kalau kita sudah mengerti firman Tuhan, sekolah Alkitab, terus kita dengar firman Tuhan, nama Tuhan yang khotbah, terus kita cuma cari-cari tahu di khotbah ini model apa, kita lebih tahu dari dia. Nah, jangan berharap kita mau diberkati. Karena Alkitab katakan kita harus ada pada hukum-hukum kerajaan, melakukan hukum-hukum kerajaan. Salah satunya adalah jika engkau meninggikan diri akan direndahkan, jika engkau merendahkan diri akan ditinggikan. Ini hukum kerajaan. Dan hukum kerajaan yang lain berkata, hukum tabur tuai, apa yang ditabur orang akan dituai. Jika menabur angin akan tuai puting beliung, menabur kasih akan tuai kemuliaan. Nah, jika dalam hidup kita tetap pada hukum kerajaan, hukum kasih ada di situ. Hukum kasih, mengasihi dengan tulus sesama manusia, mengasihi Tuhan. Selama kita ada di hukum-hukum ini, kita tidak akan pernah mengalami gangguan-gangguan. Gangguan dari mana? Tuduhan-tuduhan iblis yang selalu mengganggu kita. Sama dengan di Indonesia, saudara. Kalau Anda tetap mematuhi hukum-hukum yang ada di Indonesia, nah kita akan tetap terjaga. Walaupun dalam tanda kutip, hukum yang ada di Indonesia ini sedang dipermainkan oleh oknum-oknum. Ya, oknum-oknum yang mempermainkan hukum sehingga mereka bisa
mengubah hukum dengan uang. Tetapi semua ini ada hukum tabur tuai. Yang ditabur pasti akan dituai. Jadi hidup kita ini senantiasa yang perlu kita sadari adalah kita punya Tuhan yang mengatur hidup kita. Kita punya Tuhan yang mengendali hidup kita. Kita punya Tuhan yang tahu hidup kita. Selama kita berfokus kepada Tuhan kita yang mengatur hidup kita, maka hidup akan tetap terjaga. Nah, tapi ada hal yang perlu kita tahu. Oke, saya tidak punya ya Alkitab ini ya. Oh ya. Coba lihat Matius 13. Saya punya Alkitab. Mari kita buka firman Tuhan di Matius 13 ayat yang ke-10. Lihat. Di sini ada hal yang perlu kita tahu. Matius 13 ayat yang ke-10 tentang rahasia surga. Oke, Matius 13 ayat yang ke-10. Ya. Kalau Anda sudah dapat bisa dibaca situ. Lihat dikatakan begini. Matius 13 ayat 10 dikatakan begini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Kalau Anda lihat Matius pasal 16, lihat ya, sebutkan Matius 16 dikatakan begini. Matius pasal 16 ayat 13. Setelah tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" 14. Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia," perhatikan baik-baik ayatnya, "bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga." Coba Anda perhatikan Matius 13 ayat 10-11. Murid-murid berkata begini, "Tuhan, kenapa engkau memberitahukan pada mereka dalam perumpamaan?" Yesus bilang, "Betul, kepada mereka aku berikan perumpamaan, tapi kepadamu aku bukan rahasia surga." Kepadamu aku bukan rahasia surga, kata Yesus. Matius 13 ini, ketika Tuhan bertanya pada murid-murid, yang lain menjawab masih keliru, belum tepat. Tapi Petrus bilang, "Engkau Mesias." Tuhan bilang, "Berbahagialah Petrus, karena bukan kepintaranmu, bukan hikmatmu, tapi Bapa-Ku di surga telah memberitahukan kepadamu." Coba lihat saya, saudara. Alkitab bilang begini, "Kepada yang lain aku buka rahasia surga, tapi kepadamu aku." Kepada yang lain, kepadamu aku buka rahasia surga, tapi kepada yang lain aku tidak membuka rahasia surga. Murid-murid yang lain ketika Yesus tanya pada Matius 16, "Menurut kalian siapakah aku ini?" Mereka menjawab belum tepat, tidak tepat. Kenapa? Ada dua pembacaan ini. Kenapa yang lain Tuhan berikan perumpamaan? Kenapa yang lain menjawabnya belum tepat? Kenapa? Karena ada ini. Apa ini, Tuhan? Selubung inilah yang membuat kita tidak mengerti arti kehidupan, tidak mengerti arti kebenaran. Saudara, sekarang lagi viral di TikTok, di YouTube, di Facebook, lagi viral tentang perdebatan antara golongan A, golongan B, antara agama-agama B. Saya lihat saudara tahu, dan saya doa dan bertanya, ya, tentang perdebatan ini. Tuhan beritahu pada saya, ya, tidak tahu orang yang Tuhan panggil untuk berdebat dengan agama yang lain dengan kepintarannya itu Tuhan pakai. Tapi menurut saya, kalau Tuhan tidak buka rahasia surga, orang mau bergabung pun memberitahukan orang lain tentang kebenaran, orang tidak akan mengerti. Katakan amin, saudara. Saya punya pengalaman, saudara. Mungkin pasti Anda kenal. Pasti kalau juga di live dia lihat, saya tidak pasti biasa itu, saudara. Saya punya saudara
mantan Bupati Minasa Selatan, Minasa Tenggara. Itu orang cucu saudara. Orang dua pernah baku ambil satu malam tentang Alkitab. Waktu kita bertobat, saudara tahu, kok baku ambil orang dua. Sampai semua kalah ya, saudara. Orang dua cucu saudara, ya. Pada akhir daripada orang dua perdebatan di situ, saudara, memang kalau Tuhan tidak buka rahasia surga, orang tidak akan mengerti. Saya dulu belum bertobat, belum mengerti firman Tuhan, belum mengerti kebenaran. Semua Alkitab ini kita boleh baca sebelum saya dibukakan rahasia surga. Semua Alkitab ini orang boleh baca. Tapi kalau Tuhan tidak buka rahasianya, ini firman cuma jadi logos, tulisan yang mati. Tapi kalau Roh Kudus buka rahasia surga, firman ini akan jadi rema, akan hidup. Katakan amin. Satu ayat pun yang kita baca itu akan hidup dan jadi rema dan berkuasa. Tapi kalau Tuhan tidak buka rahasia surga, firman cuma jadi logos, tulisan yang mati. Nah, kalau orang ikut Kristus, dia Tuhan tidak buka rahasia surga, maka dia cuma punya firman yang dia dapatkan yang mati dalam hidup dia. Tapi kalau Anda Roh Kudus bukakan rahasia surga, maka firman ini akan hidup dan akan menguasai hidup kita. Sehingga engkau bukan menguasai firman, tapi dikuasai oleh firman. Kebenaran ini akan menguasai hidup kita. Dan kalau kebenaran ini menguasai hidup kita, kita akan merdeka, akan bebas, penuh damai, penuh sukacita. Kita akan menikmati hidup ini, hidup yang luar biasa. Karena hidupmu dalam kendali firman kehidupan. Tapi kalau kita menguasai firman ini, jangan heran. So STH, MTH, MA cuma jadi STH sarjana tinggi hati, MA makin aneh, MTK master kungfu. Iya saudara, betul nggak? Kalau dia sekolah Alkitab itu dan tidak dikuasai firman, tidak dalam keremukan dan pertobatan. Maaf, saya tidak menuding STH, tapi ini oknum. Makanya jangan heran sarjana tinggi hati itu banyak sekali. So sarjana tinggi hati, kalau dia tambah MTH lagi, makin tinggi hati. MTH dia tidak puas, dia ambil MA, makin aneh. Kalau dia ambil lagi di Cina MTK, Master Kungfu. Saudara, makanya sekarang jangan heran pendeta desa yang banyak. Anda coba Anda lihat tuh, ya, mau lihat bagaimana kasihan di sini nih boleh pegang HP. Toh, tapi Anda lihat di TikTok viral, saudara. Yang bapakku ambil semua di TikTok dan di YouTube itu bukannya anak sekolah, gelar-gelar doktor semua. Saudara, pendeta yang gelar doktor berkata, pendeta A sesat. Dia berkata, itu tidak benar, bahasa roh tidak benar, bla 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 bla. Wah, pendeta satu menyerang pendeta yang lain. Wah, ini pendeta satu sesat. Saudara, sebetulnya Tuhan bilang, hanya sama ini pembuat kejahatan. Talaku semua ini. Kenapa? So terlalu pintar, so lama melayani, so gelar so tinggi sekali, sehingga mereka bukan dikuasai oleh kebenaran. Mereka mulai menguasai firman Tuhan. Makanya jangan heran, itu Alkitab orang tambah, orang kurang. Kalau pintarnya mereka, sehingga Alkitab ini dipolitisir, ditambah dengan hikmat-hikmat manusia. Ada satu cerita di Alkitab. Pada saat Yesus berkata begini, kalau Anda mau ikut Tuhan, Tuhan katakan, ada seorang murid berkata begini, Tuhan, aku akan ikut engkau, tetapi izinkan aku dulu mengubur orang mati. Kubur DP saudara, DP maksud ada mati. Yesus berkata begini, ya, ikutlah aku, biarlah orang mati kubur orang mati. Anda bayangkan dia bilang begini, Tuhan, kita pe papa, kita pe saudara ada mati. Kita mau ikut Tuhan, tapi tunggu kita mau kubur orang mati dulu. Kita mau kubur tapi saudara dulu. Tuhan Yesus bilang apa? Biarlah orang mati, kubur orang mati. Ikutlah aku. Ada dua pola hidup orang Kristen ikut Yesus. Yang pertama, orang ikut Yesus yang sungguh-sungguh ikut Yesus. Betul-betul dia hidup dalam Tuhan, dalam kehidupan yang baru. Betul-betul dia mempunyai iman. Tapi iman di sini adalah iman yang benar, iman yang terkoneksi. Dan yang kedua adalah pola hidup kubur orang mati.
So di dalam Tuhan seorang Kristen tapi pola hidupnya kubur orang mati. Apa maksudnya pola hidup orang kubur orang mati? Ikut Yesus yang benar adalah begini saudara. Saya selalu menyampaikan firman Tuhan itu harus berdasarkan apa yang saya alami. Bukan berdasarkan teologi yang tinggi, tapi yang saya alami. Kekristenan itu mengenal dengan 3 orang atau 3 jenis. 3 jenis manusia. Mungkin Anda sudah pernah dengar di sini. Jenis manusia psikikos, sarkikos, dan pneumatikos. Pneumatikos itu adalah kehidupan yang telah diubah, yang telah diubah dengan perubahan hidup, di mana Tuhan telah memberikan engkau kehidupan yang baru. Ada kehidupan yang telah masuk dalam hidupmu, yaitu engkau punya hati yang baru, pikiran yang baru. Ini pneumatikus, itu saya alami. Manusia kedua atau sarkikos. Sarkikos itu adalah jenis manusia atau jenis orang atau orang Kristen yang punya golongan A, punya golongan B. Dia orang Kristen, tetapi ada yang tetapi hidupnya belum terkoneksi. Hidupnya ini masih bilang orang Kristen, hari Minggu seperti domba, tapi Senin seperti kambing. Dombing kadang-kadang saudara. Anda mengerti dombing? Ke gereja tiap hari, tapi dosa jalan terus. Jadi ke gereja itu cuma sebagai dia orang Kristen, pejabat, punya gelar, harus masuk gereja. Tapi setelah dia masuk gereja, kalau dia pejabat, korupsi tiap hari, hugel tiap hari, mabuk tiap hari. Tapi Kristen, hari Minggu sama dia domba. Dia masuk gereja, saya pegang Alkitab di sebelah kanan, sebelah kiri pasang rokok. Menuju ke gereja, kanan seperti domba, kiri seperti kambing. Masuk di gereja, itu rokok masih panjang, dia kasih di palang pintu gereja itu rokok tuh dia puntung. Dia taruh di situ dulu. Dia masuk di dalam gereja. Dia masuk dalam gereja seperti domba. Oh Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Seperti berkata, pulanglah dengan damai sejahtera. DP pulang, DP cari, DP puntung rokok di luar. Dia cari orang so ambil, dia mengamuk di luar. Sama damai DP puntung rokok. Domba sebukan jadi kambing, so serigala. Kalau ibu-ibu komang lihat, dan duduk di gereja, itu ibu ustaz depan muka lihat ke kiri, dia lihat tuh ibu udah pakai baju mahal, dia bilang kredit kok dia pakai itu, pasti kredit. Ini kan dombing saudara. Itu sarkikos. Manusia sarkikos itu adalah belum diperbarui, belum diubah. Kristen tapi abu-abu, malimbuku. Tapi ada jenis yang ketiga, psikikos. Ini yang saya bilang jenis manusia yang tidak percaya Tuhan. Salah satunya ateis. Saudara, ateis ini psikikos, manusia yang tidak mau percaya adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dia PAD adalah yang tidak percaya Yesus mau masuk surga. Itu dia PAD. Ateis PAD itu adalah pengajaran yang berkata bahwa sesungguhnya berbuat benar pun kita masuk surga walaupun tidak terima Yesus. Menurut kebenaran firman Tuhan, tanpa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dia Tuhan satu-satunya Juru Selamat, dan kita mengaku dosa menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau tidak akan pernah diselamatkan. Jadi pengajaran sesat sekarang adalah menambah dan mengurangi firman. Yang menambah itu adalah mereka tambah dengan hikmat mereka, dengan kepintaran mereka, filsafat mereka. Itu adalah pola ikut Yesus, kubur Yesus, menguburkan orang mati. Selalu bergerak dengan filsafat, dengan kepintaran dan hikmat manusia. Segala sesuatu diukur dengan hikmat, dengan logika. Kalau nyelak masuk di logika, nyelak masuk akal, jangan dipercaya. Itu semua penyesatan. Kekristenan yang seperti ini, mereka Tuhan tidak bisa buka rahasia surga. Mereka cuma punya selubung yang menutupi seperti ini. Saudara, ketika Tuhan izinkan kita dibongkar, diremukkan, dihancurkan, diremukkan. Setelah kita betul-betul hancur dan remuk, keluar semua DP sombong, DP angku, DP tinggi hati, baru kita menyadari kita butuh Tuhan. Baru ini selubung terlepas. Baru kita bisa mengerti hidup ini adalah anugerah. Yesus itu luar biasa. Dia Tuhan kita, Juru Selamat kita. Beri tepuk tangan diberi oleh Tuhan. Amin saudara. Nah jadi kita harus mengalami kehidupan jadi manusia pneumatikus yang terus diperbarui di dalam tuntunan Roh Kudus agar kita mengerti
Alkitab ini. Saudara, saya ini cuma SD, SMP yang juara, pandai. Tapi setelah SMA, so paling buku. So nakal, so tercemar. Jadi sekolah, semulai polos, semulai nakal. Akhirnya jadi nakal. Hidup jadi kotor. Saudara, cuma kasih karunia anugerah Tuhan tahun 97 saya bertobat. Ketika saya bertobat, saudara tahu, saya cuma berdoa begini, Tuhan berikan hamba-Mu hikmat untuk mengerti isi Alkitab. Doa saya cuma begitu. Saya tidak berpikir untuk jadi pendeta. Pendeta cuma gelar daripada organisasi. Saya tidak berpikir untuk jadi penginjil, mesti khotbah di mimbar seperti ini. Sudah tahu otak mudung karena terlalu banyak mabuk. Ini otak ini semudung, so abu-abu, saudara. Cuma kasih karunia Tuhan berikan hati yang baru dan pikiran yang baru. Saya tidak berani berbicara, tidak berani berkhotbah. Itu cuma karena anugerah Tuhan. Saya tidak juga percaya. Saya juga sampai hari ini masih belum percaya. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus merenungkan firman Tuhan, berdoa dan puasa tiap hari, baru saya mulai menyadari Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Kita harus bergantung total kepada Tuhan. Saya setiap kali khotbah, saudara, bukan karena setahu khotbah, sejam terbang banyak, sehingga kalau pelayanan biasa setahu khotbah Tuhan. Saudara tahu tadi pagi saya sudah melayani di kantor Kes Bangpol, Minahasa Utara. Tadi pagi. Jadi kita sementara 1 jam lebih di kantor. Seharusnya secara ukuran manusia semesti minum air. Nah, pagi jam 8 kita khotbah di pelayanan di Kes Bangpol. Khotbah 1 jam lebih. Semua katanya, saya belum minum air sedikit pun sampai hari ini, sampai saat ini. Karena kenapa? Komitmen dengan doa dan puasa. Saya lakukan bukan baru 1-2 minggu, sudah dari tahun 2000 sampai tahun sekarang, sudah 24 tahun. Saya tidak mengajar saudara untuk berdoa berpuasa tiap hari seperti saya, sudah 24 tahun. Tapi yang saya mau saksikan adalah, saudara, yang pertama, saya menyadari ketika saya dipanggil oleh Tuhan jadi alatnya Tuhan, saya membutuhkan Tuhan tiap hari. Remuk di kaki Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Saya berharap hanya pada Tuhan. Ketika melayani Tuhan, saya bergantung total pada Roh Kudus. Biar Tuhan mengambil alih, karena saya ini orang yang bodoh, orang lemah, tidak pandai. Dari ketergantungan inilah, maka aku akan lihat kuasa Tuhan akan dinyatakan sempurna. Dia menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasanya, menyatakan keajaibannya. Tapi kalau selama kita berkata kita sudah bisa, sudah kuat, sudah mampu, sudah sekolah, maka kita akan cuma punya seluk-beluk seperti ini. Jadi Roh Kudus hanya bekerja. Roh Kudus hanya membukakan rahasia surga kepada orang-orang yang haus dan lapar, yang setiap hari bergantung total kepada Tuhan. Katakan amin. Nah saudara, kalau kita bergantung total kepada Tuhan, genaplah firman Tuhan, engkau akan alami. Firman Tuhan berkata, bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Orang-orang yang remuk di kaki Tuhan, yang merindukan Tuhan, membutuhkan Tuhan tiap hari, maka dia akan mengalami keajaiban, kedahsyatan Tuhan yang tidak pernah kepikirkan akan Tuhan sediakan buat saudara. Karena orang-orang yang remuk hati, rendah hati, itu orang-orang yang membiarkan sepenuhnya kebesaran kuasa Tuhan itu akan termanifestasi bagi dia. Tapi kalau kita so pandai, so jago, so kuat, so tahu, kita membatasi kebesaran kuasa Tuhan. Makanya jangan heran kadang-kadang dalam hidup kita ada di muka, Tuhan di belakang. Jadi nanti kalau sudah mampu, kita panggil Tuhan, Tuhan tolong kita sudah mampu. Hidup bukan begitu. Hidup ini harus ada Tuhan di depan, kita yang mengikuti. Tuhan yang ada di depan kita yang mengikuti langkah kakinya. Maksudnya dia yang ada di depan, kita yang akan mengikuti kehidupan kita, mengikuti pola hidup, pola surga, prinsip hidup, prinsip surga. Selama Anda berjalan bersama dengan Tuhan seperti ini, maka engkau tidak akan mudah tergoncang, engkau akan tidak mudah terpengaruh. Karena kenapa? Karena di depan kita ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang luar biasa. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus namanya. Bilang haleluya. Keluaran 14 ayat 14. Tolong coba baca. Keluaran 14 ayat 14. Coba saudara baca. Keluaran 14 ayat 14. Yang sudah dapat langsung dibaca. Keluaran 14 ayat 14.
Coba lihat ayatnya yang sudah dapat baca. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan akan berperang untuk kamu. Kamu akan diam saja. Bilang kiri kanan, kamu diam. Tuhan berperang. Bilang lagi kiri kanan, kamu diam saja. Tuhan ganti berperang. Coba lihat saya. Pertanyaannya adalah, kapan Tuhan ganti berperang dalam hidupmu? Coba saudara, coba lihat saya saudara. Selama kita masih mempunyai kekuatan, kemampuan, masih punya uang. Ingat, Alkitab bilang begini. Sehelai rambut pun Tuhan tidak akan izinkan jatuh kalau tidak akan Tuhan izinkan. Artinya, waktu engkau hidup di dalam Tuhan, waktu engkau sudah di dalam Yesus, ini Tuhan Yesus, engkau di sini. Perhatikan baik-baik. Waktu engkau sudah dalam lindungan kasih Tuhan, di dalam lindungan kasih Tuhan, dalam rencananya, dalam kasih karunia. Waktu engkau selama ada di sini, ingat baik-baik, kehidupanmu akan aman di dalam tangan Tuhan. Dan selama Tuhan tidak izinkan dalam hidupmu, sehelai rambut pun tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak izinkan. Nah, pertanyaannya adalah, kapan Tuhan ganti berperang dalam hidup saudara? Kalau kita masih punya kekuatan, masih punya kemampuan, masih punya kekuatan, masih punya uang, saudara, selama Anda masih punya kekuatanmu sendiri, Tuhan tidak akan campur tangan. Dia akan biarkan engkau berperang sendiri. Makanya kita katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Saya mau jelaskan kepada saudara begini, saudara. Anda punya pekerjaan, ya, punya jabatan. Ini saya juga live menjadi bisa didengar. Dalam segala hal, keahlianmu, kemampuanmu, apa yang kau miliki yang Tuhan berikan. Kalau Anda menyadari semua kemampuan, semua yang kita miliki itu dari Tuhan, berarti kita ini senantiasa sedang berharap, sedang mengandalkan Tuhan, dan Tuhan akan ganti berperang. Tapi kalau yang ada pada kita semua jabatan, kekayaan, kemampuan, kalau kita mulai berkata itu milik kita, kekuatan kita, dan kita memperdoakan Tuhan, disitulah akan terjadi kegagalan total. Berarti bukan kita, bukan Tuhan yang berperang, kita yang akan berperang sendiri. Jadi pertanyaannya adalah, kapan Tuhan ganti berperang? Waktu engkau menghadapi masalah. Di dalam 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai ayat 16, di situ ada cerita tentang bagaimana Yosafat menghadapi musuh. Bagaimana di 2 Tawarik 20 itu menceritakan Yosafat itu diberitahukan dia akan diserang oleh musuh. Datanglah orang memberitahukan Yosafat bahwa musuh akan menyerang kita. Mereka laskar yang besar sudah dekat. Bisa baca nggak ya? 2 Tawarik pasal 20 ayat 1. Cepat-cepat baca. Sampai kali namanya ini. Oke, silakan baca. 2 Tawarik pasal 20. Coba lihat ayat perikopnya. Kemenangan atas semua dan Amon dari akhir pemerintahan Yosafat. Coba Anda baca ayat 1 bilang apa? Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat. Terus? Sepasukan orang Meuni. Terus? Datanglah orang memberitahukan Yosafat. Waktu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang Tuhan. Sekarang mereka di Hazezon Tamar. Terus? Yakni Engedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Oke, sekarang ayat yang ke-11. Lihatlah, sebab
sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Terus 12. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami Iya. Sekarang ayat 14. Lalu Yasir bin Zakaria bin Bania bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, Diingkapi perempuan di tengah-tengah jemaah dan berkata, dan berseru, camkanlah, hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, begini firman Tuhan. kepadanya, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, Tapi Allah. Alkitab bilang, dengarkan, camkan ini baik-baik, hai Tuanku Yosafat. Dengarkan ini baik-baik seluruh warga binaan yang ada di lapas kelas 3 Amurang. Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang. Ini adalah amin. Terlambat tuh amin. Ulangi lagi saudara. Camkan ini hai Yosafat. Bukan kamu yang akan berperang. Camkan ini semua teman-teman warga binaan yang ada di lapas Amurang. Bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan ganti berperang. Wow, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oke. Pertanyaannya adalah ayat 14 bilang kamu diam, aku ganti berperang. Tapi nanti di ayat 14 ada perkataan kamu diam, aku ganti berperang. Kenapa bukan dari ayat yang pertama? Dari 2 Nahori pasal 20. Nanti pada ayat 14 maka ada seorang nabi menyampaikan, ada seorang dihinggapi Roh Kudus maksudnya, menyampaikan pesan Tuhan kepada tuanku Raja Yosafat. Dia katakan begini, dengar baik-baik, yang engkau alami ini, yang engkau akan hadapi ini bukan musuh biasa. Mereka laskar yang besar, gabungan. Gabungan itu maksudnya persoalanmu sudah seperti masalah yang kau hadapi, sudah seperti gunung-gunung, sudah seperti pintu tembaga, palang-palang besi. Kata Yesaya 45 ayat kedua, sesungguhnya aku akan meratakan gunung-gunung, memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Dalam hidup kita kadang-kadang sudah ada banyak persoalan masalah yang sudah seperti gunung. Ada pintu tembaga bicara, tidak ada jalan keluar. Soalnya ada jalan keluar, ada jawaban. Perang masalah persoalan, perang masalah pengadilan, mungkin barangkali saudara tutup jalan, semua dong tutup jalan. Itu namanya pintu tembaga. Palang besi itu adalah masalah yang satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Sudah seperti palang besi seperti ini. Masalah ini sudah jadi seperti ini, sudah berbelit-belit. So bingung terus menghadapi masalah. Alkitab bilang begini, engkau akan diam, Tuhan ganti berperang, gunung diratakan, pintu tembaga dipatahkan, palang besi dihancurkan. Bilang haleluya. Jadi kalau Anda sudah stres dengan masalah saudara, dengan tekanan, dengan persoalan, dengan namanya hukuman, sidang-sidang, nyenak usah cari jawaban di tempat lain, nyenak usah bingung-bingung, nyenak usah stres, duduk di kaki Tuhan, percayalah, Tuhan ganti berperang. Bilang haleluya. Karena itu dimulai dari ketika Yosafat mendengarkan berita dia akan diserang oleh musuh, yang Yosafat lakukan adalah dia minta petunjuk Tuhan. Alkitab bilang kalau engkau jadi orang Kristen, tidak rendah hati, tidak duduk di kaki Tuhan, tidak lapar dan haus, tidak minta petunjuk Tuhan, maka pasti cuma punya selubung yang menutupi. Yosafat tahu dia tidak punya kekuatan, Yosafat tahu dia tidak punya pasukan, tapi Yosafat tahu dia punya Tuhan yang besar. Karena itu dia datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, minta petunjuk Tuhan, berdoa dan berpuasa. Katakan amin, saudara. Jadi orang yang datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, keremukan, haus dan lapar, Tuhan pasti buka rahasia surga. Dari khotbah awal tadi saya, Matius 13 ayat 10-11. Jadi kalau kita sudah mulai mempunyai selubung, jangan harap ada jawaban dalam hidup kita.
kita. Jangan harap Tuhan ganti berperang. Karena itu jangan ada selubung dalam hidup kita. Lepaskan selubung-selubung, lepaskan topeng-topeng itu. Saudara, di akhir zaman, khusus gereja lokal sekarang banyak sekali memakai topeng-topeng. Dan topeng-topeng itu topeng-topeng buatan dari para pengajar-pengajar yang menyesatkan. Saudara ingat baik-baik, keselamatan itu lewat iman. Bilang iman. Tapi iman harus benar. Kalau iman tidak benar, tidak bisa selamat. Iman kita kan yang benar bukan kita percaya Yesus, kita masuk surga. Iman yang benar itu harus punya tahapan. Yang pertama, engkau jadi orang Kristen, punya iman. Tapi imanmu belum terkoneksi atau belum berdasar. Karena kenapa? Belum hidup baru, belum bertobat. Kalau kita belum hidup baru, belum bertobat, belum punya tanda darah, air dan roh, kita orang Kristen punya iman, tapi imanmu itu tidak punya dasar. Maksudnya begini, saya dulu pernah kuliah di UPRA, Universitas Perampatan. Anda mengerti Universitas Perampatan? Sementara mabuk di Perampatan, orang tanya begini, Nana kira-kira mau masuk surga nggak? Saudara, biar mabuk, nggak mungkin kita mau bilang masuk surga. Pasti kita bilang masuk surga, biar mabuk. Bro, begini-begini mah masuk surga. Biar mabuk, percaya, yakin, pede masuk surga. Saya mau tanya, kalau pada saat begitu kau mati, masuk surga nggak, saudara? Itu namanya iman konyol, iman pede, percaya diri. Artinya orang tanya masuk surga, dia bilang percaya, walaupun hidupnya tidak terkoneksi, belum punya dasar. Itu saya bilang iman konyol, iman yang tidak punya dasar. Iman yang kedua adalah iman yang punya dasar. Dasar apa? Pertobatan. Dari apa? Dosa. Ada 3 dosa yang menguasai manusia. Dosa Adam dan Hawa, dosa keturunan, dosa pribadi. Menyadari 3 dosa ini pada manusia, kita datang pada Tuhan, mengaku dosa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dimeteraikan dengan tanda darah. Darah itu bicara pertobatan, air bicara kehidupan yang baru terjadi, Roh Kudus bicara penyertaan Roh Kudus dalam hidup saudara. Baru imanmu dikatakan iman yang benar. Imanmu berdasarkan pertobatan. Tapi iman bertobat tanpa perbuatan mau mati. Karena itu iman harus kau tingkatkan dengan iman aktif. Iman yang aktif itu adalah bukan sekedar bertobat, tapi bertumbuh. Aktifkan imanmu dengan pertumbuhanmu, supaya ketika engkau menghadapi masalah persoalan Anda tidak mudah goyah, karena imanmu punya dasar, punya pertumbuhan. Waktu dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan, maju terus, jangan mundur, supaya imanmu jadi aktif. Bilang haleluya. Saudara tahu, dan iman yang ketiga, empat adalah iman yang menyentuh surga. Apa arti iman menyentuh surga? Iman menyentuh surga seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, seperti perwira Kapernaum. Sadrak, Mesak, Abednego berkata, kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak datang menolong kami, tetap kami percaya, kami tidak akan pernah kompromi, tidak akan percaya pada Baal, kami tidak akan tunduk sembah patung buatan Raja Nebukadnezar, karena kami tahu kami punya Allah yang hidup, yang pasti datang menolong kami. Itu iman yang menyentuh surga, iman yang radikal. Saudara, perwira Kapernaum datang pada Yesus, Tuhan, tolonglah datang ke rumahku, karena hambaku sedang sakit di rumah. Yesus berkata, baik, aku akan pergi. Tuhan Yesus bilang dia mau pergi doakan, tapi dia tidak bilang hari apa, jam berapa, bulan apa. Dia cuma bilang, baik, aku akan pergi. Ini perwira ini berkata begini dalam hatinya, ngapain kita mesti tunggu-tunggu Tuhan kopi di rumah? Kita tahu kan Tuhan berkuasa. Cuma satu kata kita dengar, kita hamba di rumah sembuh. Makanya di hamba Tuhan ini, perwira ini berkata, Tuhan, satu kata kita dengar, kita hamba di rumah pasti sembuh. Itu iman yang radikal, iman yang menyentuh surga. Tuhan kaget mendengar. Karena kenapa? Satu kata aku dengar, hambaku di rumah sembuh. Saudara, saya ada di sini menjadi alatnya Tuhan. Seratusan kata yang keluar. Apakah Anda percaya ada mujizat, ada kekuatan? Apakah Anda percaya ada perubahan hidup akan terjadi? Karena satu kata, kita percaya firman itu hidup dan luar biasa. Katakan haleluya. Satu kata aku dengar, hambaku di rumah sembuh. Saudara tahu, di dalam misi penginjilan yang Tuhan percayakan buat kami,
Ada orang bersaksi begini, saudara. Waktu itu saya pelayanan di Kota Mobagu. Pak Pendeta, kami lihat sepak terjang pelayanan yang Tuhan percayakan buat tim Raja Wali. Orang bilang begini, saudara. Ngoni ada melayani, orang yang lelah ada lihat. Bayangkan orang tidak melayani, orang itu lelah ada lihat. Kenapa, saudara? Orang pagi-pagi sudah di pasar. Di pasar, contohnya di pasar Manado. Sorenya sok ada di Bitung. Dia besok kemari sok ada di Kota Mobagu. Kagak sedih Gorontalo. Jadi siang, sore, malam Tuhan bawa kami di misi ini, dan betul-betul saya bisa melihat kuasa Tuhan dinyatakan, kebesaran yang dinyatakan, dan ada kerajaan yang ditegakkan di sana. Dan kami cuma alatnya Tuhan. Saya mulai lihat Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Dan yang lebih dahsyat, saudara tahu, orang semua ini Tuhan bawa di dalam misi penginjilan jalanan itu bukan karena punya dana yang besar, bukan karena punya misi yang benar, tapi Tuhan bawa kami karena ada api yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Api itu yang menyala, membuat itu tidak terhentikan. Saudara tahu, maaf, saya pernah jadi ketua pelayanan penjara Manado. Ya, dulu itu tahun berapa? Saya kalau dengan tim melayani sudah 24 tahun. Pernah ketua pelayanan penjara dulu Manado, kita lupa tahun berapa. Oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, sampai hari ini kami masih di penjara. Karena ada teman-teman dulu pelayan penjara paling tinggi 5 tahun, setelah itu semua supaya di penjara. Karena tidak ada PK di sana. Sama mundur. Penginjilan jalanan tahun 2020 kami mulai. 2021 muncul para penginjil jalanan, preman-preman yang bertobat semua muncul di jalan-jalan. Hampir 100 ministry yang muncul di jalanan. Manado, Sulawesi Selatan viral dengan penginjil jalanan. 2022 mulai menghilang perlahan-lahan, nyaris tak terdengar. Cuma tahun pertama berapi-api, tahun kedua saudara asam-asam. Saya mau beritahu saudara, hidup ini selama kita Tuhan buka rahasia surga, selama kita tidak punya topeng, selama kita tidak punya selubung, engkau akan lihat hidup kita, hidup yang luar biasa. Karena punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Karena itu, pola hidup kubur orang mati terjebak dengan hikmat kita, terjebak dengan filsafat kita, terjebak dengan kekuatan kita, terjebak dengan pikiran kita. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Selama Anda bergantung total kepada Tuhan, Yesus berkata, ikutlah aku, biar orang mati kubur orang mati. Ikut Yesus berarti sepenuhnya hidupmu total berharap kepada Tuhan, sepenuhnya hidupmu total dipelihara, diatur oleh Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan akan ganti berperan. Kalau pola kubur orang mati adalah kita akan bersusah-susah, akan capek hidup ini. Karena kenapa? Mau cari jalan keluar sendiri, mau berusaha sendiri, stres sendiri. Tapi kalau Anda lihat Tuhan yang ganti berperan, Anda akan menikmati hidup ini. Hidup ini luar biasa. Karena itu hari ini saudara, jangan pernah dalam hidup kita mulai yang namanya punya kelesuhan, keletihan, tapi bangkitkan lagi semangat gairah, beribadah sungguh-sungguh, setia terus dengan Tuhan. Dan saya mau tutup dengan satu kesaksian. Saya kemarin hari saudara, 3 hari lalu dapat inbox, dan saya tahu yang inbox itu adalah salah seorang nabi yang ada di salah satu penjara. Dia bilang begini, Pak Pendeta, ada kita mau sampaikan. Apa itu? Ya, dibilang katanya ada pengurus-pengurus gereja kah, tim doa kah, atau nabi kah, mereka kata bilang begini, saudara. Ya, kalau Pak pelayan di semua pelayan-pelayan kita masuk di sana, cuma kata tim Raja Wali yang kalau pelayanan cuma bawa hati. Karena itu orang bikin makan hati. Kalau kita tanya maksudnya apa? Katanya tempat pelayanan tidak pernah bawa apa-apa. Tidak pernah bawa apa-apa. Saudara, kami mau jujur. Pelayanan Tuhan percayakan buat kami. Saya bilang sama tim, orang kadang-kadang itu bensin terpotong, semua nyala. Neta mau berhenti di mana? Tapi Tuhan tetap setia melayani. Kalaupun kami punya berkat, kami bisa bawa makanan, bawa kue. Tapi karena tidak ada orang bahat, tapi rupanya mungkin nyenak bawa apa-apa,
Orang masih bahkan hati kalau tahu nak bawa apa-apa. Kita dah maafkan kami kasihan. Katanya nak bawa apa-apa, cuma bawa hati. Tapi yang lain itu, yang lain dia bilang kalau lain itu, dorong sama kau ambil kata di situ kok. Mau dikoti kuat cuma tunggu orang bawa apa-apa. Saya bilang kalaupun kami ada cerita sepi, kami semakin disemangatkan. Kenapa? Bukan berarti orang cerita bahwa kami tidak bawa apa-apa di pelayanan penjara, terus kami semua kecut tadi semua mundur. Nyata sudah, ya kan? Dan saya berharap di sini luar biasa, jangan orang yang apa-apa, malah banyak sekali yang datang ke sana. Itu karena kita mau datang makan firman. Amin, saudara. Nanti juga kalau Tuhan kasih berkat itu orang bawa apa-apa di sini. Yang pasti yang kami bawa itu sesuatu yang besar, sesuatu makanan surgawi yang memberi kita hidup kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hari ini. Kami boleh menerima firman-Mu, kebenaran-Mu, isi hatimu. Mulai hari ini hamba berdoa, tidak ada satupun dalam hidup kami yang punya selubung-selubung yang menutupi kami. Tetapi hari ini selubung-selubung telah terlepas, membuat kami mengalami kemerdekaan, mengalami kelepasan dan kebebasan. Saya minta semua tangan kiri taruh di dada. Kita akan tutup ibadah hari ini. Tangan kiri taruh di dada, tangan kanan mau diangkat dan dikepalkan seperti ini. Saya akan berdoa pribadi buat saudara. Dalam hidupmu mungkin ada hal-hal yang belum Anda mengerti. Ada hidup kita yang kadang-kadang belum kita pahami dalam masalah persoalan hidup. Tetapi dengar baik-baik, kalau itu masih ada pada kita, mungkin itu selubung yang menutupi saudara. Tapi hari ini biar karya kuasa Roh Kudus itu akan melepaskan saudara daripada selubung itu. Dengar, buka hatimu saudara. Taruh tangan kirimu di dada, tangan kananmu diangkat dan kepalkan. Dalam sikap doa, Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan. Kami percaya semua umat-Mu yang ada di tempat ini, warga Binaan, lapas kelas 3 Amuna. Kami tahu kami ada di tempat ini bukan langkah akhir yang kami alami, tetapi kami tahu kami ada di sini karena Tuhan membukakan rahasia surga bagi kami. Dan hari ini hamba berdoa Tuhan, jika masih ada selubung-selubung yang menutupi kami, seperti Yosafat diberitahukan akan diserang oleh musuh, adalah saudara yang besar akan menyerang Yosafat, tapi Yosafat datang mencari Tuhan berdoa dan berpuasa, dan Tuhan katakan aku akan ganti berperang atasmu. Hari ini hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami di tempat ini, biar tidak ada selubung-selubung lagi yang menutupi kami. Hamba berdoa biar pengurapan-Mu melepaskan kami semua dari ikatan-ikatan selubung-selubung ketakutan, kekhawatiran, daripada ikatan-ikatan kelemahan-kelemahan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, dipatahkan dalam nama Yesus. Kalau kami masih punya pikiran-pikiran negatif, memikirkan negatif atas keluarga kami, atas istri kami, masih memikirkan negatif atas kehidupan kami berdoa Tuhan hari ini, Tuhan ubah hati kami, ubah pola pikir kami, berikan kami kekuatan, pengurapan-Mu, membangkitkan semangat roh kami. Kami akan kuat di dalam Tuhan, kami akan berjalan dalam kemenangan. Demi nama Yesus, tidak ada selubung yang menutupi kami. Semua bebas, semua terlepas. Terima kelegaan, terima damai, terima sukacita, terima kekuatan surga, terima jawaban. Kalau engkau sudah menghadapi sidang hari-hari ini, percayalah Tuhan ganti berperang atasmu. Sidangmu akan diambil alih, maka ada keadilan Tuhan dinyatakan. Asalkan engkau dengan hati tulus datang pada Tuhan, engkau akan lihat Tuhan nyatakan keadilan atasmu. Terima di dalam nama Yesus. Hari ini terimalah kebahagiaan, damai, sukacita. Terimalah kelegaan atasmu. Terimalah sukacita yang berlimpah-limpah turun atasmu demi nama Yesus. Hamba berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu semua keduanya dan bangkit berdiri semua. Musik naik terus. Kami mengangkat tangan, wajahmu menghadap ke atas semua, menghadap ke atas. Dan hari ini dengar baik-baik pesan surga. Kamu akan diam saja, Tuhan ganti berperang. Kamu diam saja, Tuhan ganti berperang dalam hidupmu. Mulai hari ini engkau akan alami kebebasan ilahi, engkau akan alami kedamaian yang senantiasa nyata seperti gelombang laut yang tidak berhenti. Demikian kebahagiaanmu akan terus melimpah-limpah. Damai sejahtera dan mengalir atasmu. Jika kau sakit disembuhkan, jika kau lemah dikuatkan. Tetapkan hatimu, kuatkan hatimu, berdirilah kokoh, sebab Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan semua berat, aku berikan kelegaan kepadamu.
surga atasmu. Terimalah di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan tutup ibadah hari ini Tuhan, tapi kami tahu Engkau bersama dengan kami selalu, menyertai kami semua dari sekarang sampai selamanya. Memberkati Kalapas, Lapas kelas 3 Amburan Tuhan, memberkati semua petugas-petugas, memberkati yang sudah melayani, amin bagian, memberkati Tuhan koordinator ibadah yang ada, tim doa, tim kerja yang ada di lapas di gereja ini, Tuhan berkati demi nama Yesus. Maka dengan demikian kami terima berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat dalam nama Yesus akan selalu nyata menyertai kita dari sekarang sampai selamanya, di mana Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera yang melimpah-limpah, mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja datang mengangkat gerejanya yang percaya melakukan firman-Nya. Maka semua yang menanti ke Tuhan, semua yang mengangkat tangan yang diberkati Tuhan, sambut dia dan katakan sama-sama, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Terima Walaupun ibadah sudah selesai, tentunya kita tetap meletakkan korban persembahan ya. Seberapapun yang kita sudah bawa, mari kita letakkan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan sambil kita memberi persembahan, kita akan bersyukur lewat satu pujian ini, bernyanyilah bagi Tuhan. Yeah.